Aparat Resmob Polda Sulawesi Selatan menggerebek sebuah hotel di wilayah Kota Makassar. Dalam penggerebekan, petugas menjaring 3 mucikari prostitusi online berikut 4 wanita pekerja seks komersial. Selain itu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel, akun media sosial, dan uang tunai jutaan rupiah dari hasil transaksi. Dalam aksinya, para mucikari menawarkan sejumlah PSK kepada pelanggan menggunakan media sosial dengan tarif 1 hingga 5 juta rupiah untuk sekali kencan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, ketiga mucikari berikut para TSK itu langsung dibawa ke Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Hanya adalah semua kegiatan masyarakat ya, yang dapat mempengaruhi situasi Kamtibmas. Ya. Jadi kegiatan masyarakat itu adalah tentu kegiatan masyarakat yang bersifat negatif, baik itu bisa premanisme, kemudian prostitusi, judi. Razia operasi pekat meliputi aksi premanisme hingga prostitusi online dan judi. Akan digelar sebulan ke depan untuk menjamin situasi Kamtibmas yang kondusif di Kota Makassar. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ainus melaporkan. Satu persatu rumah yang diindikasikan sebagai lokasi penggunaan dan peredaran narkotika di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara digerebek polisi dari unit narkoba Polres Jakarta Utara. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 11 alat isap narkoba, 103 gram narkotika jenis sabu, 26 paket sabu kecil siap edar, tembakau sintesis, alat timbang, dan mesin penghitung uang. Polisi juga turut menyita drone, layar TV, CCTV, dan dekoder yang digunakan para bandar narkotika untuk memantau pergerakan di wilayah Kampung Muara Bahari apabila ada penangkapan atau pergerakan dari pihak kepolisian. Tidak hanya itu, polisi juga menyita 1 senapan angin, 4 airsoft gun, beserta amunisi, serta 25 senjata tajam dan petasan yang digunakan para pengguna untuk melawan apabila ada penggerebekan dari kepolisian. Barang yang bisa kita amankan yang terkait dengan peredaran narkoba. Kami yakinkan bahwa barang yang kita lakukan penyitaan ini adalah terkait langsung dan tidak langsung dengan peredaran narkoba. Paket besar sabu dengan bruto 103 gram, lalu 26 paket kecil sabu, 12 timbangan digital, 2 TV, 4 unit decoder, 1 unit laptop. Ini alat yang digunakan untuk memantau kalau terjadi penegakan hukum di wilayah tersebut. Lalu 1 unit alat hitung uang, 11 alat hisap atau bong, 1 senapan angin, 4 air gun, berikut gas CO2, 25 sajam, 1 unit drone, 1 kotak petasan, dan 3 alat hisap. Untuk proses hukum, 31 terduga pengedar dan pengguna yang berhasil ditangkap akan dilakukan tes urin dan pemeriksaan oleh penyidik Sat Narkoba Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta. Halo, selamat pagi pemirsa. Ainus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Cika Mutazam, dan pemirsa, inilah Ainus Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa. 10 rumah di asrama polisi Polsek Balaraja, Tangerang, Banten hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu rumah saat mayoritas penghuni masih tertidur lelap. Ya Allah, asrama polisi samping Polsek Balaraja. Api melalap 10 unit rumah di asrama yang dihuni anggota Polsek Balaraja, Tangerang, Banten Sabtu pagi. Balaraja untuk saat ini dalam proses pemadaman oleh sektor Balaraja dan akan dibantu oleh... Penghuni rumah pun panik dan langsung bergegas menyelamatkan diri. Banyaknya material kayu dan aliran listrik yang masih menyala membuat api cepat membesar. Yang terbakar asrama kepolisian, api masih merah. Demikian laporan dari TKP. 3 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama hampir 4 jam. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di salah satu rumah.
Informasi awal ini masih dalam penyelidikan, tapi menurut saksi yang melihat, informasi awal ini dari rumah yang paling pojok, ya, rumah pojok yang mepet ke SPBU ini, itu percikan api dilihat dari atap rumah, dimungkinkan akibat arus pendek atau korsleting listrik yang mengakibatkan kebakaran, sehingga kemudian merembet ke rumah-rumah yang lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara petugas masih mendalami penyebab pasti kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, di Yogyakarta ratusan pedagang menggelar aksi protes mendesak agar bisa berjualan di Selasar Malioboro. Mereka mengeluh omset dagangannya menurun sejak direlokasi. Inilah video aksi protes para pedagang teras Malioboro 2 yang kemudian viral di media sosial. Aksi berjualan di pedestrian Malioboro dilakukan sejak Jumat malam hingga Sabtu malam, tepatnya di sisi barat teras Malioboro hingga kantor DPRD Yogyakarta. Mereka menggelar aksi karena merasa dagangannya tidak laku setelah menempati lokasi bagian dalam teras Malioboro 2. Merasa keluhan tidak direspon pemerintah setempat, para pedagang pun kembali melakukan aksi protes. Para pedagang berharap mereka dilibatkan dalam perencanaan relokasi lapak dagang di dalam teras Malioboro 2. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Polisi meringkus 2 pelaku begal bersenjata tajam di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, tepatnya di depan Taman Buah Mekarsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kedua pelaku sempat berusaha melarikan diri ke atap rumah namun berhasil ditangkap. Jangan injak itu. Injak itu. Kamu ke sana. Aparat Satreskrim Polsek Cilengsi meringkus 1 pelaku begal yang berusaha kabur dan bersembunyi di atap rumah di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dalam penggerbekan, 2 pelaku begal yang kerap beraksi di wilayah hukum Kabupaten Bogor pun diringkus. Keduanya ditangkap usai membegal dan melukai pengemudi ojek online dengan senjata tajam saat melintas di wilayah Taman Buah Mekarsari. Polisi pun membawa keduanya ke Polsek Cilengsi guna pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui kedua pelaku telah 3 kali beraksi dan membekali diri dengan senjata tajam dan tak segan melukai korbannya. Modusnya adalah mereka dengan kendaraan 3 kendaraan bermotor dengan jumlah pelaku 6, kemudian melakukan juras tersebut dengan memanfaatkan dari situasi jalan yang gelap, kemudian sepi, kemudian dilakukan pada dini hari. Akibat perbuatannya tersebut, pelaku dijerat dengan pasal 365 dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyana, iNews melaporkan. Di Sumatera Barat, pemirsa, terjadi aksi pencurian di warung soto di Kota Bukit Tinggi yang terekam kamera CCTV. Pelaku masuk ke dalam warung dengan cara memanjat dan membobol jendela. Aksi pencurian di warung soto di Jalan Simpang Sumua, Kelurahan Ladang Cakiah, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat terekam kamera CCTV. Pelaku yang mengendarai sepeda motor masuk ke dalam warung dengan cara memanjat dan membobol jendela. Setelah mencuri 2 karung beras, pelaku kembali ke dalam warung dan membawa 8 tabung gas 3 kg sebelum akhirnya kabur meninggalkan lokasi. Selain itu, pelaku juga mengambil uang yang ada di dalam kotak amal titipan sebuah yayasan. Aksi pencurian baru diketahui saat korban hendak memasak soto, namun tidak menemukan tabung gas dalam warung. Pas malam buka lapau, tu kami ada api soto, jadi gas tidak ada lagi. Tu tadi kalau kamu mungkin belakang, mungkin pada orang, ibu di belakang pun tak ada lagi. Astagfirullah. Jadi kalau kamu tidak ada lagi, cek menjelik meja, kira meja habis sudah kosong. Akibat pencurian, korban menderita kerugian lebih dari Rp2.500.000. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.
Kecanduan judi online, seorang pemuda di Kota Bekasi, Jawa Barat nekat mencuri motor milik warga yang terparkir di halaman rumah. Mirisnya, dalam aksinya pelaku melibatkan keponakannya. Ia masih berusia 13 tahun. Aksi pencurian motor di salah satu rumah warga di Pedurenan, Kota Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Hanya butuh waktu kurang dari 5 menit, pelaku berhasil membawa kabur motor incarannya. Tak hanya itu, aksi kedua pelaku yang sama juga terekam CCTV saat menggasak ponsel milik penjaga warung kelontong di wilayah Jati Asih. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura sebagai pembeli dan memanfaatkan kelengahan korban saat tengah melayani. Berbekal hasil rekaman, aparat Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota pun menangkap ZA 26 tahun dan keponakannya AU 13 tahun di sebuah SPBU di wilayah Jati Asih, Kota Bekasi. Selain keduanya, petugas juga menangkap F, seorang ibu rumah tangga yang berperan sebagai penadah barang hasil curian. Ironisnya, uang hasil kejahatan digunakan oleh kedua pelaku untuk bermain judi online. Modus dari kelompok tersangka ZA dan AU itu dengan cara mengambil kunci sepeda motor milik korban di dalam rumah. Uangnya buat apa sih? Uangnya digunakan untuk judi online. Keterangan dari para tersangka dan juga anak sebagai pelaku. 3 unit motor beserta surat-surat disita petugas sebagai barang bukti. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku pun terancam dengan pasal tentang pencurian dan penadah barang curian dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainus melaporkan. 4 wisatawan di Pantai Kapitol, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terseret ombak saat sedang berenang. 3 orang selamat, sementara 1 orang lainnya hilang dan masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Tim SAR berusaha menyelamatkan 4 wisatawan yang sedang berenang terseret ombak di Pantai Kapitol, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 3 dari 4 wisatawan itu masing-masing Yahya Maulana, Maulid Dani, dan Tegar Maulana berhasil diselamatkan tim SAR. Namun 1 orang lainnya atas nama Rizal masih hilang. Kejadian tersebut bermula saat korban bersama teman-temannya berenang di pantai. Tiba-tiba arus ombak pantai membesar dan menghantam korban. Teman korban yang mengetahui hal itu mencoba untuk menolong, namun ikut terseret hingga ke tengah laut. Tim SAR melihat kejadian itu langsung terjun ke laut melakukan penyelamatan. Ombak besar datang yang mengakibatkan 1 korban atas nama Dani terseret arus, dan saat itu korban atas nama Rizal dia berusaha untuk menolong korban atas nama Dani. Namun korban atas nama Dani berhasil terselamatkan dan korban bernama Rizal hingga saat ini masih dalam pencarian. Hingga saat ini tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 1 orang wisatawan yang masih dinyatakan hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainus melaporkan. Banjir bandang yang menerjang wilayah Gorontalo semakin meluas. Akibatnya 15 kecamatan di 3 kabupaten kota masih terendam dan akses jalan terputus hingga pusat perekonomian lumpuh. Intensitas hujan yang tinggi membuat air sungai Bulango, Bone, dan Danau Limboto meluap hingga menyebabkan akses jalan terputus dan pusat perekonomian lumpuh. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Gorontalo, sebanyak 12.487 jiwa tersebar di 7 kecamatan Dumbo Raya, Kota Selatan, Hulon Talangi, Kota Barat, Kota Timur, Kota Tengah, dan Kota Utara terdampak banjir. Sementara warga yang terdampak di Kabupaten Gorontalo sebanyak 19.513 jiwa tersebar di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Limboto, Tabongo, Batu Daat, Telagahaya, dan Tilango. Akibat kejadian ini ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pencarian dan evakuasi korban longsor tambang ilegal di Bone Bolango, Gorontalo dihentikan pada Sabtu sore. 15 orang masih dinyatakan hilang.
Setelah berlangsung selama 7 hari, pencarian dan evakuasi korban longsor di tambang ilegal Suawa Timur, Bonebolango, Gorontalo dihentikan pada Sabtu sore. Di hari terakhir ini, tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 jenazah lagi. Penghentian operasi telah melalui rapat bersama tim terkait, mulai dari TNI, Polri, hingga pemerintah provinsi. Tercatat ada 136 orang yang sudah berhasil turun dari lokasi longsor. Sampai dengan hari ini penutupan operasi SAR, korban meninggal berjumlah 27 orang, selamat 283, yang masih dalam pencarian 15, jadi jumlah total 325. Meski telah ditutup, masih ada 15 orang yang dinyatakan hilang. Sementara total korban meninggal mencapai 27 orang. Dari Bonebolango, Gorontalo, Nurfaisila Hasan, iNews melaporkan. Bisa keberadaan Aep, saksi kunci yang bersaksi mengetahui kejadian tewasnya Vina dan Eki di Cirebon dipertanyakan. Sebab pasca putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan atau Aep masih belum diketahui keberadaannya. Setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas melalui sidang pra-peradilan, Aep yang mengaku sebagai saksi kunci kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon kini menghilang. Warga kampung Pilar Bulak, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini hingga kini tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya. Menurut salah satu anggota keluarganya, Aep sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya. Sejak kesaksian Aep yang membenarkan bahwa Peggy Setiawan alias Perong berada di lokasi kejadian saat peristiwa tewasnya Eki dan Vina. Udah berapa tahun udah nggak tinggal di sini. Aep emang suka kesini tapi jarang muncul kesini. Ya, namanya anak itu di mana aja lah. Tuh. Terus udah terakhir di sini kapan, Bu? Ya itu semenjak kejadian begini. Yang rame ini ya. Sering dipanggil Polda atau gimana dia? Ya suka ada. Warga mengaku tidak mengetahui kasus yang menimpa Aep. Bahkan keluarga menyebut Aep memang kerap berpindah-pindah atau merantau bekerja, sehingga keluarga tidak banyak tahu tentang keseharian Aep. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Keterangan tidak benar yang diberikan dalam persidangan bisa membuat seorang saksi dipidana. Tak hanya saksi, aktor intelektual di balik kesaksian palsu tersebut juga bisa terseret hukum. Dan berikut keterangan pakar hukum pidana Jamin Ginting dalam program iNews Sore pada Sabtu 13 Juli kemarin. Kalau dia mengatakan orang itu dan ketahui tidak cukup bukti menyatakan dia sebagai Peggy Perong, ada keterangan yang tidak sesuai, ya berarti bisa jadi keterangannya tidak benar. Nah, kalau keterangan tidak benar disampaikan dalam persidangan, dalam persidangan di bawah sumpah, maka orang ini bisa dikenakan pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Nah, itu bisa dikenakan pidana di KUHP begitu. Jadi ada kemungkinan diberikan kena pidana kalau dia keterangannya tidak benar dan dia menghilang. Apa sebabnya dia menghilang? Harusnya dia ada di situ. Ada dua kemungkinan menurut saya hilangnya orang ini. Pertama karena dia takut keterangannya tidak benar, atau karena jiwanya terancam. Ada hal yang menarik saya kira di sini. Kalau dia khawatir terkait dengan ancaman, contohnya ancaman bisa saja ya terjadi dari pihak kepolisian yang melakukan intimidasi, bisa kemungkinan terjadi, atau bisa juga dari pihak keluarga Peggy Setiawan atau pihak keluarga korban, siapapun itu yang mengancamnya, dia bisa pergi ke LPSK, ya lembaga perlindungan saksi dan korban, sehingga dia mendapatkan perlindungan keamanan dan jiwanya. Sehingga karena apa? Karena jiwanya terancam karena adanya ancaman contohnya mungkin. Jadi nggak perlu khawatir. Nanti di situ dia baru menerangkan sebenar-benarnya keterangan apanya yang benar atau tidak. Dan dia harus membuktikan keterangannya itu begitu. Jadi jika seandainya terbukti memberikan keterangan palsu, maka artinya juga harus ditelusuri ya sosok yang dimungkinkan memberikan perintah untuk menyampaikan keterangan palsu terhadap Aep dan Dede ini, Pak Jamin. Iya, jadi orang yang memberikan keterangan palsu didasari pada perintah dari orang lain yang
membujuk atau yang menganjurkan dia untuk memberikan yang tidak benar, maka orang yang menganjurkan untuk melakukan tidak benar itu aktor intelektual ya. Dalam hukum pidana itu pasal penyertaan namanya ya, menganjurkan melakukan tindak pidana. Jadi bisa dipidana juga sama dengan orang yang memberikan keterangan palsu tadi begitu, Mbak. Pemirsa, rekan kami Abraham Silaban berhasil mewawancarai secara eksklusif saksi kunci kasus kematian Vina Eki yang sempat dikabarkan menghilang, Abdul Pasren. Saksikan selengkapnya di program AB Plus Senin 15 Juli pukul 8 malam. Upaya saya Abraham Silaban bersama tim saya untuk melacak keberadaan saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki 2016 silam kelihatannya berbuah positif. Kita akan menemui sosok saksi kunci yang akan menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi versinya 2016 silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Abdul Pasren, mantan ketua RT 02, bahwa saya tidak menghilang dari tempat. Jadi ada di suatu tempat sudah berbicara dengan Bapak Abraham Silaban. Kalau misalnya Bapak merasa bahwa apa yang Bapak sampaikan benar, yang sebetulnya terjadi, begitu ya, kenapa begitu sulit Pak untuk menjumpai Pak Pasren? Saya loh Pak, saya datang ke rumah, terus terang, saya kelunungun Pak, mohon maaf ya Pak, ya, saya datang, saya baik-baik datang ke sana, saya ketemu dengan anaknya Bapak yang perempuan ya Pak, dari Jakarta sempat ya Pak, ya, betul ya Pak ya, dan saya berupaya untuk baik-baik dengan itikat baik untuk meminta keterangan kepada Bapak, tapi disebutkan Bapak lagi nggak di rumah, terus tanya aja ke Polres, lain sebagainya, sudah disampaikan semua gitu. Kenapa sih Pak? Untuk demi kenyamanan, jadi saya istilah itu tidak menempati rumah sendiri begitu, supaya untuk kenyamanan saya, untuk supaya aman. Saya tahu ada dua itu, satu yang kontrakan kosong itu masih rumah Bapak? Iya, rumahnya anak. Rumah anak, yang sekarang catnya udah ganti kan? Iya. Dulu kalau nggak salah catnya warna pink atau warna hijau ya? Sekarang ada warna pink ya kalau nggak salah. Masih pink. Masih pink ya? Pink ya. Oke. Kemudian yang rumah Bapak tinggal kan? Iya. Nah, Bapak ada di mana waktu itu? Saya cari-cari susah amat. Ya, tidak ada di tempat. Saya untuk demi kenyamanan hati saya sampai ya baru setengah bulan kesini kan tuh istri saya sampai nangis saja. Kenapa? Ya nangis, sih kepikiran sih begitu. Ya banyak yang nyari apa. Beralih ke informasi selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina, untuk menjadi wakil Bobi Nasution pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Menanggapi hal tersebut, Bobi Nasution menyebut menunggu inisiatif PKB untuk mempertemukan. Nama istri artis Raffi Ahmad, Nagita Slavina, sedang hangat dibicarakan di dunia perpolitikan Indonesia. Pasalnya, Nagita Slavina diusulkan oleh DPP PKB untuk menjadi calon wakil gubernur Sumatera Utara mendampingi Bobi Nasution. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawait usai memberikan surat rekomendasi kepada menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution. Menanggapi nama Nagita Slavina yang akan diduetkan dengan dirinya, Bobi menyebut masih menunggu arahan PKB untuk menindaklanjutinya karena yang mengusulkan nama tersebut adalah PKB. Bobi juga menunggu PKB untuk mempertemukan dirinya dengan Nagita Slavina untuk membahas lebih jauh terkait usulan dari PKB tersebut. Ya kan yang mengusulkan PKB, makanya untuk calon wakil itu kita serahkan dari partai. Ya kalau PKB mengusulkan kemarin ya kita nunggu arahan dari PKB saja kalau mau mempertemukan, mau mendilkan ibaratnya ya kami nunggu dari PKB. Selain PKB, hingga saat ini Bobi Nasution telah mendapat usungan dari 5 partai politik lain, diantaranya Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan Nasdem. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, diusung Golkar untuk dampingi Kaisang Pangarep di Pilgub Jakarta 2024, Yusuf Hamka menyatakan dirinya siap jika itu memang keputusan dari pimpinan partai. Hal tersebut Yusuf sampaikan saat berkunjung ke kediaman Mahfud MD di kawasan Taman Putra Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Saya cuma bisa bilang, ini nggak salah Pak, saya nggak punya logistik. Logistik saya bukan buat bagi-bagi rakyat.
Saya bilang, wah, saya bilang ini udah perintah katanya. Oh iya, saya bilang perintah saya tetap jalankan. Nah, kalau rakyat membutuhkan logistik sama saya nggak pernah menjanjikan logistik buat rakyat. Saya menjanjikan kesejahteraan kalian pasti akan lebih baik. Ya, sekolah gratis, ya kan. Insya Allah, makan pun saya sudah melakukan. Warung nasi kuning Baba Alun ini udah dari tahun 2018, dari Februari. Saya ditanya, konsepnya apa? Seluruh kelurahan saya bikin warung nasi kuning Baba Alun. Sebelumnya pada Kamis 11 Juli lalu, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyambangi DPP Partai Golkar untuk membahas terkait pilkada. Kaesang memastikan PSI dan Golkar akan berkolaborasi di pilkada sejumlah daerah kecuali Banten. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep Kamis sore menyambangi DPP Partai Golkar di Jakarta Barat. Kaesang disambut hangat Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Pertemuan ini membahas sejumlah hal terkait Pilkada 2024. Salah satunya terkait pencalonan putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Erlangga Hartarto bahkan telah menyiapkan sosok pengusaha Yusuf Hamka untuk mendampingi Kaesang jika Kaesang bersedia maju di Pilkada Jakarta. Sehingga tantangan utama Jakarta adalah infrastruktur. Nah, untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kaesang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Jadi itu pembahasan, kita banyak punya waktu, tidak terburu-buru, kita akan berbasis ilmiah kepada survei. Dan tentu kita juga harus bicara dengan Koalisi Indonesia Maju. Di sisi lain, Kaesang pun memastikan PSI dan Golkar akan berkolaborasi untuk pilkada di sejumlah daerah. Namun uniknya, dalam sebuah pantun, Kaesang menegaskan PSI dan Golkar akan berseberangan, khusus untuk pilkada Banten. Kami juga tadi seperti yang Pak Erlangga bilang, kami beberapa daerah akan berkolaborasi. Salah satunya tadi adalah Semarang, dan kemungkinan juga nantinya di Jakarta. Tapi izin Pak, saya punya satu pantun. Jalan-jalan ke Palmerah. Cakepnya kayaknya kurang semangat ya. Saya ulang ya. Jalan-jalan ke Palmerah. Jangan lupa beli jinten. Memang Golkar dan PSI ini berkolaborasi di beberapa daerah, tapi mohon izin Pak, kami akan berseberangan di Banten. Kaesang belakangan tengah gencar melakukan safari politik jelang pilkada. Selain Golkar, Kaesang juga telah bertandang ke DPP PKS. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian Nasional BPP Partai Perindo Angela Tanusudibio berkunjung ke kediaman Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Jakarta Selatan. Pertemuan digelar dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus menjalin kerjasama menghadapi Pilkada 2024. Dalam kunjungannya ke rumah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Harian Nasional Angela Tanusudibio didampingi Wakil Ketua Umum Partai Perindo Michael Victor Sianipar dan Bendahara Umum Partai Perindo Angki Yudhistia. Dalam pertemuan tersebut, Partai Perindo membahas strategi dan kerjasama dalam menghadapi Pilkada serentak November mendatang, terutama di wilayah timur Indonesia. Ini adalah silaturahim yang dilakukan dalam rangka kita untuk bekerja sama khususnya di Pilkada 2024. Perindo banyak memiliki kehadiran anggota-anggota DPR-nya di Indonesia Timur, tentu itu bisa menjadi salah satu kunci untuk kita bekerja sama. Dan kami lihat banyak daerah-daerah yang strategis yang potensial untuk bisa bekerja sama dengan Partai PAN, seperti di daerah Maluku, di daerah Indonesia Timur lainnya, dan juga di Bengkulu dan Jambi juga banyak sekali daerah-daerah yang kita lihat PAN sangat kuat. Partai Perindo juga akan terus berkunjung dan berkomunikasi dengan partai lainnya dalam rangka menjalin koalisi di Pilkada 2024 mendatang. Dari Jakarta, Nata Arman, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Pilkada serentak 2024, RPA Perindo sebagai organisasi sayap Partai Perindo menolak keras calon kepala daerah yang
terlibat tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masyarakat dan partai politik juga diminta untuk ikut serta menyuarakan penolakan ini. Relawan perempuan dan anak Perindo mengeluarkan pernyataan sikap jelang Pilkada serentak 2024. Organisasi Saya Partai Perindo ini lantang menolak calon kepala daerah yang terlibat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Partai politik dan juga masyarakat diminta tidak memberikan dukungan serta surat rekomendasi kepada calon kepala daerah yang pernah tercatat melakukan tindak kekerasan. Menjadi pemimpin itu teladan, dia harus selesai dengan dirinya sendiri. Jangan pemimpin itu adalah pelaku daripada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu kami mengimbau juga di samping masyarakat adalah kepada partai-partai yang memberikan rekom dalam bentuk B1 KWK untuk tidak diberikan kepada calon kepala daerah yang latar belakangnya adalah seorang pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami RPA Perindo ini menghimbau kepada partai politik dan juga kepada masyarakat apabila dalam proses pemilihan ini memberikan masukan atau informasi ke kami untuk calon-calon pemimpin daerahnya yang terlibat maupun jadi pelaku terhadap kekerasan perempuan dan anak. RPA Partai Perindo berupaya mengawasi dan mendorong munculnya calon kepala daerah yang berintegritas dengan kebijakannya dapat menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Seorang ibu hamil ditandu secara gotong royong oleh warga di Mamuju, Sulawesi Barat. Jarak yang mereka tempuh sangat jauh, yaitu sekitar 28 km. Maju. Dari Puskesdes Salumaki. Lagi-lagi, sulit akses jalan yang rusak membuat warga bergotong royong menandu ibu hamil dari desa Salumaki ke puskesmas di Mamuju, Sulawesi Barat. Warga dari desa Salumaki, Kecamatan Kalumpang, Mamuju, Sulawesi Barat harus berjalan kaki sejauh 28 km membawa seorang ibu hamil menuju puskesmas terdekat. Mereka harus melalui hutan, jalanan yang terjal, bahkan harus meniti jembatan yang lapuk. Tapi aku capek. Sabar, Jendo. Menurut kepala desa setempat, akses jalan dan jembatan yang lapuk sudah mereka laporkan, tapi tidak ada perbaikan. Saya, Kepala Desa Salumaki, mewakili seluruh masyarakat untuk menaruh harapan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memperhatikan infrastruktur jalan ke desa kami, menuju desa kami. Karena inti daripada tumbuh kembangnya desa, atau boleh dikatakan desa sejahtera, karena dengan adanya jalan yang bagus atau bisa dilalui kendaraan roda 4. Warga berharap kisah pilu yang sudah ramai di media sosial ini menjadi perhatian pemerintah untuk memperbaiki akses jalan yang tidak layak seperti di desa mereka. Pemerataan pembangunan ditekankan warga agar masyarakat bisa meningkatkan perekonomian daerah. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly, iNews melaporkan. Pemirsa, tim bulu tangkis Indonesia yang akan turun berlaga pada pesta olahraga terakbar Olimpiade Paris 2024 terbang ke Perancis. Para atlet bulu tangkis ini berangkat lebih awal untuk pemusatan latihan selama kurang lebih 10 hari sebelum masuk ke desa atlet. Tim bulu tangkis Indonesia yang akan turun berlaga pada pesta olahraga terakbar Olimpiade Paris 2024 terbang ke Prancis pada Sabtu sore. Keberangkatan Jonathan Christie dan kawan-kawan dilepas perwakilan NOC Indonesia, perwakilan Chef de Mission Paris 2024, dan perwakilan PBSI. Berlaga dalam pesta olahraga terbesar di dunia, PBSI meminta dukungan dan doa kepada masyarakat agar atlet bulu tangkis Indonesia bisa mempertahankan medali pada Olimpiade tahun ini. Kita sama-sama berdoa agar target mempertahankan tradisi medali emas bulu tangkis di Olimpiade dapat kita capai tahun ini. Ini yang kami sampaikan. Para atlet bulu tangkis ini berangkat lebih awal untuk pemusatan latihan selama kurang lebih 10 hari sebelum masuk ke desa atlet. Setelah pemusatan latihan, sebagian dari tim akan kembali ke Jakarta. Sedangkan yang berlaga di Olimpiade akan memasuki desa atlet pada 24 Juli dan mulai bertanding 3 hari berselang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Mendorong ketertarikan dan partisipasi masyarakat dalam olahraga sepeda serta melahirkan atlet-atlet balap sepeda baru, Sudirman Loop 2024 digelar di Jakarta. Balap sepeda berlangsung di sepanjang ruas Jalan Jenderal Sudirman dari Bundaran HI hingga Bundaran Senayan, Jakarta. Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan mengatakan Sudirman Loop 2024 diadakan untuk membina atlet sepeda Indonesia yang akan berlaju di kancah nasional maupun internasional. Ajang ini juga bagian dari kampanye pengendalian udara dan pengurangan karbon yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Fasilitas balapan sepeda terpanjang di Indonesia ini diikuti 500 peserta berbagai kategori, diantaranya Man Elite, Man Master A dan B, dan Man TNI dan Polri. Kegiatan ini juga sebagai bentuk pendekatan Polri dengan masyarakat, ya, terutama komunitas sepeda, baik itu sepeda road bike, sepeda MTB dan lain sebagainya. Karena event ini nanti juga akan ditindaklanjuti dengan event-event sepeda yang lainnya, tidak hanya road bike. Mendukung kreativitas anak muda dalam seni meracik kopi, kompetisi Barista Champ 2024 digelar di Kota Banda Aceh. Rangkaian kompetisi dimulai dengan proses seleksi ketat 48 peserta yang kemudian menghasilkan 12 peserta terbaik untuk mengikuti pelatihan khusus atau coaching klinik Barista Champ. Untuk penilaian peserta dalam kegiatan ini, Amanah bekerja sama dengan 6 juri dari Asosiasi Kopi Indonesia (DPD) Aceh. Kompetisi ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang untuk menyalurkan minat anak muda dalam seni meracik kopi, tetapi juga sebagai wadah untuk menemukan bakat-bakat baru yang akan mengharumkan nama Aceh dalam industri kopi nasional. Dalam mendukung kreativitas anak muda di dunia fashion, ajang Amanah Youth Top Models berlangsung di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Selain untuk memperluas minat modeling di kalangan generasi muda, ajang ini juga sebagai platform yang bisa membantu para peserta untuk mengembangkan bakatnya. Salah satu mentor, Denny Malik, berharap ajang ini menjadi peluang bagi anak muda Aceh untuk dapat terus berkembang. Tak hanya itu, para peserta juga diedukasi tentang keterampilan dan etika menjadi seorang model yang profesional. 53. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas UMKM. Salah satunya adalah dengan menggelar kegiatan bazar UMKM untuk menarik perhatian masyarakat. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI menggelar gebiar UMKM di Lorin Hotel Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan sukses menyita perhatian pelaku UMKM dan masyarakat. Hal ini terbukti dengan hadirnya konsumen baik dari luar ataupun tamu hotel. Beberapa booth bahkan dipadati para konsumen. Selain menyediakan beberapa stand makanan, dalam kegiatan gebiar UMKM ini juga menggelar kegiatan fashion show dan lomba menyanyi untuk anak. Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional pada tanggal 12 Juli, sehingga dapat meningkatkan sektor UMKM, baik makanan atau pakaian tradisional. Kerjasama antara Lorin Hotel dan IWAPI tidak hanya berhenti sampai dengan kegiatan ini, tetapi juga akan berlanjut dan akan digelar gebiar UMKM setiap akhir pekan di Lorin Hotel Sentul. Ini kesempatan, kalau kita namanya berjualan, kita ini kesempatan gebiar UMKM yang kita juga kolaborasi dengan disponsori oleh Lorin khusus dan disupport dengan Dinas UMKM, IWAPI, Dinas UMKM Kabupaten Bogor. Kebetulan IWAPI ini juga menyambut baik ya. Kebetulan mereka menampung pengusaha-pengusaha yang lebih banyak sebetulnya membershipnya, anggotanya dari sektor UMKM. Nah, mereka selalu mengadakan event-event yang memang agar lebih ke publish ya, sektor-sektor usaha di bidang makanan, di bidang kerajinan yang bersifat UMKM. Melalui kerjasama ini, Lorin Hotel Sentul berharap bisa membantu meningkatkan kualitas UMKM dan tetap menjadi hotel pilihan utama bagi masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wenda Nura, Seto Pratomo, iNews melaporkan.